Saatnya Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan. Bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, bahkan nikmat untuk mencari ilmu. Yang mungkin dengan semangat tadi, dengan nikmat tadi, Allah menggerakkan kita untuk mendengarkan radio yang kita cintai ini. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita contoh bagaimana menjadi manusia yang berbudi, pekerti luhur di muka bumi ini. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya, Teh Farhah dari tim Dompet Duafa. Yang insya Allah di hari puasa kedua ini, saya akan membantu teman-teman untuk membacakan kutum berjudul Amalan Wajib dan Amalan Sunnah di bulan Ramadan. Amalan wajib, apa sih amalan wajib itu? Wajib di dalam syariat dijelaskan bahwasanya suatu perkara yang harus dilakukan, dan apabila tidak dilakukan bisa mendapat dosa atau bisa menyebabkan suatu ibadah itu tidak sah. Maka ini penting banget. Dalam puasa ini ada beberapa amalan wajib yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah niat. Ini wajib banget kita lakukan. Kenapa? Dengan niat ini bisa membedakan mana ada orang yang menahan puasa, menahan lapar dan hausnya karena puasa, mana yang menahan lapar dan hausnya karena diet. Ya, jadi kita wajib banget untuk melakukan niat. Kapan niatnya? Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwasanya syarat niat ada dua. Yang pertama adalah tabyitun niyah, atau niatnya dilakukan pada malam hari. Batas minimalnya dari sejak matahari terbenam sampai sebelum azan subuh. Ya, jadi ternyata niat itu nggak mesti dilakukan habis tarawih, tapi bisa sampai sebelum azan subuh. Ya, jadi harus dilakukan di tadi malam hari dengan batasan waktu seperti tadi. Kemudian syarat kedua adalah ta'yinun niyah, atau menentukan niatnya untuk apa, puasa apa. Maka di sini kita niatkan kita berpuasa wajib karena puasa Ramadan. Ya, maka tadi niat tujuannya untuk membedakan mana yang adat, seperti contohnya dia menahan makan karena diet dan sebagainya, mana yang ibadah. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan oleh kita adalah menahan dari apa-apa yang membatalkan. Di antaranya yang membatalkan adalah makan dan minum. Maka sejak azan subuh sampai sebelum azan maghrib kita wajib menahan diri dari makan dan minum. Kemudian menahan diri dari berhubungan suami istri. Nah, jadi di sini berhubungan suami istrinya dikatakan istilah dalam bahasa Arab jima, atau istilahnya adalah penetrasi. Maka kita harus meninggalkan selama kita berpuasa. Namun boleh dilakukan ketika sudah berbuka atau di malam hari. Kemudian menahan diri dari muntah yang disengaja. Ya, ini yang disengaja nih. Contoh kasus mungkin ada seseorang yang mohon maaf sengaja memasukkan tangannya ke mulut, ya, sehingga menyebabkan dia mengeluarkan muntah. Maka pada saat itu puasanya sudah batal karena disengaja. Kecuali memang tidak disengaja, seperti mungkin di perjalanan, mabuk laut dan sebagainya, maka ini tidak membatalkan. Kemudian yang wajib dilakukan adalah berpuasa dengan waktu yang telah ditentukan. Ingat ya teman-teman, waktu puasa adalah sejak terbitnya fajar shadiq atau azan subuh sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Contoh kasus, mungkin kita merasa kayaknya saya cukup kuat deh untuk menahan puasa sampai isya. Nah, ini tidak dibenarkan. Walaupun mungkin kita kuat sampai isya, tapi Allah mengajarkan kita, syariat Nabi Muhammad telah menetapkan bahwa puasa kita hanya sampai maghrib saja. Dan ini merupakan bukti bagaimana kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang wajib dilakukan yang keempat adalah bagaimana kita memperbaharui niat puasa setiap harinya. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya niat itu harus diperbaharui setiap harinya. Ya, jadi tidak dicukupkan di awal bulan Ramadan saja, tapi setiap hari kita perbaharui.
Nah, itu merupakan amalan wajib ketika di bulan Ramadan. Sekarang kita akan membahas apa saja amalan sunnah. Nah, sunnah adalah sesuatu yang dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa, alias tidak mendapat dosa. Namun apabila di bulan Ramadan dilewatkan, menurut saya sayang sekali kalau kita lewatkan. Apa saja itu amalan sunnah? Yang pertama, makan sahur. Ya, jangan mungkin contoh teman-teman mentang-mentang, saya ini kayaknya kuat nih puasa nggak pakai sahur. Ya, enggak teman-teman, ingat sahur itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, makanlah sahur karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan sampai kita berpikir karena kita mampu tanpa sahur sampai meninggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan, walau sahurnya itu hanya sebutir kurma, tapi tetaplah kalian makan sahur. Dan kemudian disunnahkan sahur itu diakhirkan, alias mendekati waktu subuh. Kalau kita analogikan, mungkin azan subuh itu jam 4, berarti kita bisa sahur di jam setengah 4. Yang kedua adalah mendahulukan atau mengawali mempercepat berbuka. Ya, ingat teman-teman, patokan kita berbuka itu bukan azan, karena azan itu hanya isyarat. Ya, jadi patokan kita berbuka adalah fenomena alam, yaitu tenggelamnya matahari. Ketika mungkin bisa dikatakan daerah tersebut, jam daerah tersebut sudah menandakan terbenamnya matahari, maka teman-teman boleh berbuka. Jangan sampai contoh kasus keasikan masak nih. Udah azan, tapi tanggung lanjutin masak baru berbuka. Jangan, tapi silahkan teman-teman pause dulu masaknya, baru kemudian teman-teman berbuka. Karena apa? Tadi kita melakukan sunnah Nabi untuk menyegerakan berbuka. Kemudian amalan sunnah yang terakhir adalah menjaga perkataan. Nah, ini penting banget nih, ya. Karena di bulan Ramadan ini teman-teman diminta atau disunahkan untuk menghindari dari kata-kata buruk, kata-kata kasar. Bahkan dalam kitab fikih dijelaskan apabila ada kondisi yang membuat kita itu terpancing emosinya, ingin berkata kasar, maka katakanlah kepada mereka, innil shaim, sesungguhnya saya itu sedang sahur. Nah, mungkin itu amalan wajib dan amalan sunnah yang bisa kita lakukan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai nih kita berpuasa tanpa ilmu sehingga puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan menahan dahaga. Semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.